Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, yang bersama-sama dengan kami mengikuti sarapan rohani GKPB Galang Ningya dan Base pada hari Sabtu tanggal 1 April 2023. Pada hari ini kita akan membaca, merenungkan firman Tuhan yang disediakan bagi kita pada hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kepadamu karena kami boleh bangun pagi ini dengan keadaan selamat menerima hari Tuhan yang baru. Dan kami rindu pada hari ini Tuhan, kami mengawali hari ini dengan firman-Mu. Tatkala kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan, ialah Roh Kudus hadir bersama dengan Tuhan Yesus mengampuni dosa dan kesalahan kami, memberikan kami hikmat, kebijaksanaan dan akal budi, sehingga akan kami baca, kami renungkan, kami mengerti, sehingga kami dapat melakukan dalam hidup kami. Berfirmanlah saat ini Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar dan mengikuti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini yang terdapat di dalam 1 Samuel 12 ayat 22, 2 Timotius 2 ayat 13, yang demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, sebab namanya yang besar. Jika kita tidak setia, Dia yang setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya beri judul perenungan kita pada pagi hari ini, Kasih Setia Tuhan Abadi. 2 ayat puji dan janji pada hari ini dihubungkan oleh rasa kasih setia yang tak ada akhirnya dari Tuhan kepada umat-Nya. Nabi Samuel mengingatkan bangsa Israel akan segala kejahatan besar dan ketidaksetiaannya bangsa itu kepada Tuhan. Justru terjadi pada masa mereka telah memiliki seorang raja yang bernama Saul. Lalu bangsa itu merasa takut akan penghukuman yang mungkin akan dilakukan Tuhan. Maka mereka meminta dengan sangat kiranya Samuel mau berdoa kepada Tuhan agar Tuhan mengampuni mereka. Samuel sampaikan kepada bangsa itu bahwa Tuhan tidak seperti yang mereka kira, yakni gampang berubah kasih. Hanya karena umat-Nya gampang berubah sifat dan sikap mereka terhadap Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, komitmen Tuhan yang kasih sayangnya tak berubah terhadap manusia terwujud sempurna ketika putra tunggalnya diutus ke dunia ini. Dengan putra tunggalnya Allah menepati janji-janjinya kepada generasi demi generasi dalam sejarah penebusan umat Tuhan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, bahkan sampai pada masa kita yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, umat manusia telah berulang kali jatuh di dalam ketidakkesetiaan. Mulai dari Adam
Hawa masyarakat di zaman Nabi Nuh, bangsa Israel ketika tertawan ke Babel adalah karena ketika ketidaksetiaan umat Tuhan. Tetapi firman Tuhan di Alkitab menyaksikan betapa Tuhan tetap setia dengan janjinya untuk menyertai dan menyelamatkan umatnya yang menaruh kepercayaan kepadanya. Itulah penghiburan bagi kita sekalian pada masa sekarang ini. Kendati mungkin kita dikitari oleh orang-orang yang tidak setia. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita memang manusia yang lemah. Terkadang Tuhan memberi kita kesempatan, tetapi kita tidak melihat kesempatan. Tuhan sudah menyertai kita, tapi terkadang karena tidak setiaan kita kepada Tuhan, kita tidak melihat penyertaan. Marilah kita pada hari ini itu belajar bahwa semua karena kasih kamu. Kita melihat semua karena penyertaan Tuhan kita ada sampai saat ini. Ialah kita senantiasa diberkati dalam kita belajar untuk setia kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita karena kasih-Nya yang setia, selalu setia kepada kita. Karena kasih setia Tuhan yang abadi di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, baiklah kita memiliki saat teduh. Mari kita. Bapa, terima kasih setelah firman-Mu kami boleh beritakan dan kami boleh dengar. Biarlah Roh Kudus akan meneruskan di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti dan paham akan firman-Mu, sehingga kami boleh belajar untuk tetap setia kepada Tuhan, karena kasih setia Tuhan abadi di dalam hidup. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada dan boleh menyaksikan sarapan rohani ini, kiranya kasih Tuhan boleh merubah sikap hidup kita. Amin. Jadi kita akan masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Syukur kami kepadamu Tuhan, karena Engkau Allah kami yang selalu menolong kami. Kami ucap syukur pada pagi hari ini, Tuhan memberi kami boleh menaikkan doa-doa syafaat. Pertama, kami ucap syukur atas hari yang baru yang Tuhan beri kepada kami, di mana kami akan memulai aktivitas kami. Ialah Tuhan akan mengawali seluruh aktivitas kami ini, dan kami boleh melakukan tugas kami dari pagi, siang, sampai sore, diberkati, disertai Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami, teman-teman kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, yang sedang dalam keadaan sakit dimanapun mereka berada, baik yang berada di rumahnya maupun di rumah sakit. Kami berdoa, biarlah kasih karunia, mujizat Tuhan terjadi buat mereka, memberi mereka yang terbaik pada hari ini. Dan terima kasih Tuhan, kami ucap syukur kepada-Mu. Kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan, dimanapun mereka berada, dimanapun gerejamu berada, kami berdoa gerejamu yang ada di Bali, secara khusus yang ada di Abian Base, Galang Niniang, Tuhan yang memberkati Bapak Ibu Majelis, Ibu Pendeta dalam pelayanannya, Tuhan berkati, dan juga khusus bagi Ibu Pendeta dalam studi lanjutnya, Tuhan memberkati sehingga dia dapat menyelesaikan dengan baik, sehingga pelayanan akan lebih baik dilakukan. Berkati seluruh jemaat-Mu dalam Abian Base, berkati agar mereka senantiasa merindukan
pertemuan-pertemuan khususnya di dalam ibadah di gereja. Kami berdoa Tuhan buat saudara kami yang menjadi pekabar Injil-Mu dimanapun mereka berada, berkati mereka, biarlah kasih karunia-Mu selalu menolong mereka. Berkati juga gereja-Mu, Abian Base di dalam segala program yang telah disusun baik di dalam kategorial sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum ibu, kaum bapak. Kami berdoa buat lansia, Tuhan berkati mereka semua. Biarlah kasih karunia-Mu menolong seluruh program yang telah disusun hingga dapat dijalani dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur juga berdoa buat negara kami Republik Indonesia. Pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah dan lingkungan kami, Tuhan berkati dan mereka bisa melakukan dengan penuh keadilan. Berkati Presiden kami, Bapak Joko Widodo, agar dia tetap sehat, Tuhan beri dia hikmat seperti Salomo. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan, berdoa, biarlah Tuhan berkati senantiasa program-program yang telah khususnya untuk sarapan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati, menyertai sehingga program ini sungguh berguna untuk kemuliaan. Terima kasih Tuhan, doa kami yang tidak sempurna ini kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, dimanapun saudara berada saat ini, biarlah Roh Kudus senantiasa akan menolong, memberkati kehidupan kita di dalam segenap pekerjaan yang kita lakukan. Biarlah kasih karunia Tuhan akan menyertai kita pada hari ini. Terima kasih buat kesempatan ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semuanya.